Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kembali lagi ketemu dengan saya di channel YouTube saya, Dwi Gandung Hartanto. Dan kita masih ada di dalam konten belajar bersama Gandung. Jangan lupa untuk kalian yang ingin terus mendapatkan video kegiatan pembelajaran dan menambah ilmu kalian, ingat subscribe, like, dan komen video-video di channel saya. Oke? Pada kesempatan kali ini kita masih di kegiatan pembelajaran teknik pengolahan audio dan video. Dan yang akan saya bahas adalah pengambilan gambar bergerak, di mana kita akan membahas tentang macam-macam video, macam-macam kamera video, teknik pengambilan gambarnya, baik itu angle dan teknik pergerakan kameranya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Oke, baik, bertemu lagi pada pertemuan ke-6 ya, pada materi pengambilan gambar bergerak. Untuk kompetensi dasar, ini masih sama seperti kemarin. Kita bahas untuk kompetensi pengetahuan 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.11. Juga untuk keterampilan di 4.2 sampai dengan 4.4 dan juga 4.11. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, apa saja yang harus dicapai, ini sama dengan pertemuan sebelumnya, di mana kalian harus mencapai seperti yang kalian lihat itu, ya. Kalian harus mampu untuk melakukan hal tersebut yang ada di sana. Selanjutnya kita akan bahas bagian-bagian dari kamera video. Secara umum, kamera video ini memiliki bagian seperti bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama itu kalian bisa lihat pada gambar pada poin 1. Poin 1 itu adalah penutup lensa, di mana penutup lensa ini berfungsi untuk melindungi lensa dari debu atau dari goresan ketika kamera itu tidak digunakan. Kemudian yang kedua itu adalah LCD monitor. Ini adalah sebuah monitor kecil, ya, fungsinya itu adalah untuk menampilkan objek yang sedang kita ambil gambarnya. Jadi apa yang dilihat oleh lensa itu dapat kita lihat melalui LCD monitor tersebut. Nah, LCD monitor ini sama tampilannya seperti dengan viewfinder. Kemudian ada yang namanya tombol pembuka layar LCD. Poin 3 itu adalah tombol pembuka layar LCD monitor. Jadi kalau misal untuk buka pun itu harus ditekan dulu kemudian dibuka. Kemudian pada poin 4 itu adalah volume. Tombol volume ini berfungsi untuk mengatur suara audio yang dimainkan langsung dari kamera. Selanjutnya adalah poin 5. Poin 5 itu adalah tempat baterai. Tempat baterai ini tempat untuk memasang baterai kamera. Nah, di dalam kamera video, baterai ini berfungsi sebagai sumber energi atau power supaya kameranya bisa menyala. Poin 6 itu adalah pengunci baterai, di mana pengunci baterai ini berfungsi supaya baterai tidak jatuh saat kamera ini digunakan. Poin 7 itu tombol power. Ini fungsinya untuk menyalakan dan mematikan kamera. Nomor 8 ini adalah tombol start atau stop. Fungsinya adalah untuk memulai dan untuk memberi jeda rekaman atau untuk berhenti juga. Pada poin 9 itu nanti di situ terdapat jack, ya, lubang-lubang bulat. Ini adalah soket penghubung kamera dengan jack adaptor yang nantinya bisa dihubungkan ke listrik. Fungsinya ini sebagai sumber energi kamera sebagai pengganti baterai. Dan ini pun bisa berfungsi untuk melakukan charge baterai. Poin 10, di poin 10 itu adalah tempat untuk kita memasang tali tangan kamera. Jadi supaya kamera bisa kita pegang, kita cengkram, maka kita bisa pasang tali, di mana talinya itu nanti ditancapkan, ya, atau dipasang di tempat pada poin 10 tersebut. Kemudian
Di poin 11 itu kita lihat itu adalah informasi baterai. Ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang kapasitas baterai yang ada. Jadi nanti akan terlihat kapasitas baterai fullkah atau sudah hampir habis. Nomor 12 ini adalah tombol lampu. Tombol lampu ini berfungsi sebagai saklar yang nantinya untuk menghidupkan lampu ya ataupun untuk mematikan lampu yang ada di kamera. Nomor 13 ini tombol untuk memilih kualitas warna. Fungsinya ini untuk memilih kualitas warna pada saat pengambilan gambar yang kita inginkan. Selanjutnya nomor 14. 14 ini adalah lensa. Ini adalah yang paling terpenting karena tanpa lensa kita tidak bisa mengambil gambar. Ini fungsinya untuk menangkap objek yang diinginkan. Nah, untuk poin 15 ini adalah mikrofon, di mana mikrofon ini berfungsi untuk menangkap suara dan langsung direkam bersamaan pada saat kita mengambil gambar. Poin 16 ini adalah lampu tanda melakukan perekaman. Ya, jadi ketika kita merekam, lampu ini akan menyala. Lampu ini akan otomatis menyala. Ketika lampu menyala, artinya dia sudah melakukan proses rekaman. Selanjutnya, poin 17 ini adalah infrared. Nah, infrared ini berfungsi untuk merekam gambar di saat posisi gelap, ya, atau di saat tempat pengambilan gambar ini tidak ada cahaya, sehingga objek yang direkam ini bisa direkam dan terlihat dengan jelas. Hanya saja, biasanya dengan fasilitas infrared ini, gambar akan menjadi hitam putih terlihatnya. Kemudian nomor 18 ini adalah tombol kontrol video. Fungsinya ini untuk mengendalikan video yang sedang direkam. Nomor 19, ini tombol penggunaan lampu. Fungsinya ini untuk menghidupkan lampu. Nomor 20 ini tombol feeder. Tombol feeder ini berfungsi untuk mengatur tinggi rendahnya frekuensi audio. Nomor 21 ini tombol backlight. Tombol backlight ini fungsinya untuk menghidupkan lampu di bawah LCD monitor untuk penentuan cahaya ya, efek backlight itu. Kemudian 22 ini adalah tombol fokus ya. Ini fungsinya untuk memberikan fokus pada objek yang ditangkap kamera. 23 itu lampu sensor remote. Ini adalah sensor untuk menangkap sinyal dari remote kamera. Sehingga dengan menggunakan remote ini, kamera bisa dikendalikan dari jarak jauh. Selanjutnya adalah kita bahas tentang prinsip kerja kamera video. Kamera video ini memiliki prinsip kerja sebagai berikut. Yang pertama adalah lensa. Lensa ini akan menangkap gambar, kemudian gambar akan diteruskan ke bagian panel penangkap gambar. Nah, panel penangkap gambar atau sensor charge couple device atau CCD ini juga berfungsi sebagai viewfinder. Ini akan mengirimkan gambar ke LCD yang bisa kita lihat tadi monitor. Kemudian gambar yang ditangkap oleh lensa dilewatkan pada filter warna yang selanjutnya itu akan ditangkap oleh CCD atau sensor gambar. Nah, jarak antara lensa dan sensor ini itu dikenal dengan jarak fokus ya. Dan jarak ini juga yang akan menjadi faktor penglihatan pada lensa. Tugas CCD ini adalah mengubah sinyal analog atau gambar yang ditangkap oleh lensa menjadi sebuah sinyal elektrik. Nah, pada CCD ini terdapat jutaan titik sensor yang biasanya titik-titik ini kita sebut dengan nama pixel. Selanjutnya adalah gambar yang ditangkap oleh sensor CCD ini akan diteruskan ke bagian pemrosesan, ke pemrosesan gambar. Yang tugasnya ini nanti memproses semua data dari sensor CCD menjadi sebuah data digital berupa sebuah file format gambar ya dalam bentuk file digital. Serta ini akan melakukan proses kompresi sesuai format gambar yang dipilih. Apakah itu formatnya RAW, JPG, dan lain sebagainya. Bagian ini selain chipset yang berperan ya, ada juga software atau firmware dari kamera yang bersangkutan. Ini juga akan menentukan hasil dari gambar. Proses yang terakhir adalah mengirim hasil file gambar dari format yang dipilih ke bagian penyimpanan atau storage atau kartu memori atau memory card.
Karena saat ini untuk media penyimpanannya itu pada sebuah kamera ini berupa memori ya, atau seperti kita lihat adalah SSD atau micro SD dan lain sebagainya. Kemudian kita akan bahas tentang pengoperasian kamera video. Untuk pengoperasian kamera video ada persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah periksa kapasitas baterai sebelum menggunakan kamera video. Jika kapasitas baterai belum penuh, maka lebih baik dicas dulu. Biasakan ketika kalian sudah memakai kamera, langsung selesainya itu dicas. Sehingga apa? Keesokan harinya ketika kita mau pakai, itu sudah terisi. Jadi kita tinggal pakai. Dan biasanya pun kalau seandainya kita ada pada satu event, ya, kita harus bisa menyediakan baterai cadangan. Untuk memasang baterai, bagaimana caranya? Pasang baterai dengan masukan sesuai dengan arah. Di sana ada gambar, biasanya ada anak panah seperti yang kalian lihat di sana. Itu ada gambar anak panah yang menunjukkan bahwa baterai diletakkan di sini. Kemudian geser sehingga pemasangan baterai itu ada suara klik. Maka secara otomatis baterai tersebut sudah terkunci. Nah, kemudian bagaimana cara melepasnya? Untuk melepasnya, pastikan kamera itu sudah off ya. Kamera sudah dalam kondisi mati. Kalau sudah mati, maka kalian tinggal klik tombol push ya yang ada di sebelah baterai. Geser sesuai dengan arah panah yang ditentukan. Setelah tekan push, baru tarik baterainya. Selanjutnya mengisi baterai kamera atau charging camcorder. Biasanya ketika kita pertama kali beli, baterai ini belum terisi. Ya, atau mungkin ada tapi sedikit. Nah, cara mengisi baterainya gampang. Ini bisa kalian lihat. Yang pertama adalah hubungkan kabel AC ke adaptor AC. Kemudian masukkan baterai ke adaptor AC. Kemudian setelah baterai dalam kondisi penuh, lepaskan kabel AC yang terhubung ke adaptor dan sumber listrik. Jadi pertama kalian pasangkan dulu baterainya pada tempat casnya, kemudian baru colokan ke listrik. Setelah selesainya, cabut dulu yang dari listrik, baru lepas baterainya. Ini kalau misalnya kita melakukan charge-nya itu pada posisi adaptor ya. Tapi kalau misalkan pada kamera, biasanya kita bisa langsung juga isi pada kamera, itu kita tidak perlu lepas lagi. Jadi kondisi baterai di dalam, kemudian kita tinggal colok saja, secara otomatis dia akan terisi atau tercharge. Selanjutnya, jika baterai sudah terpasang, maka yang perlu kita siapkan adalah kartu memori. Pastikan kartu memori yang akan kita pakai inilah dalam kondisi kosong. Boleh kita pakai kondisi baru. Kemudian, kita masukkan ke dalam kamera video. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Yang pertama, kita lihat dulu lampu akses A itu apakah menyala atau tidak. Kemudian kita buka. Kalian bisa lihat itu di gambar. Bukanya itu ditekan sedikit kemudian ditarik ke kanan. Setelah dibuka, tutup memorinya, baru kita masukkan kartu SD-nya. Di sana biasanya ada dua bagian. Ada dua bagian A dan B. Kayak gitu. Terkadang memang kita kasih dua-duanya, isi dua-duanya atau boleh salah satu. Kalian pasang sesuai dengan posisinya. Kalau kartu SD itu kita lihat ada bagian yang terpotong ya, kotak tapi potong kayak gitu. Kita masukkan sesuai posisinya, kemudian kita tekan sampai masuk dan bunyi klik. Kalau sudah bunyi klik, secara otomatis itu kartu SD sudah terpasang kencang ya. Oke, ini kita lihat yang pertama, kartu memori SD dengan kapasitas 8 MB, 16, 32, 64, 128, 256 MB. Kemudian 512 MB ya. Untuk kapasitas memori SD sampai dengan 256 MB ini dia tidak mendukung untuk pengambilan gambar bergerak atau video. Tapi untuk perekam gambar ya atau pengambilan gambar diam itu dia mendukung. Kemudian kartu memori SDHC ya, SDHC ini ada 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 sampai dengan 32 GB. Ini mendukung sekali untuk pengambilan gambar bergerak atau gambar
video. Bagaimana untuk merekam gambar atau mengambil gambar diam atau foto, itu sangat mendukung juga. Kemudian kartu memori SDXC ini ada 48 GB dan 64 GB. Nah, ini dia mendukung untuk pengambilan gambar bergerak atau video dan juga mendukung untuk perekaman gambar diam. Jadi, kalau kalian ingin membeli kartu memori untuk keperluan pengambilan gambar video, maka kalian harus beli minimal yang 512 ya, atau 1 GB atau 2 GB. Tapi umumnya kita pakai yang sekitar 6 atau 8 GB lah minimal, karena barangkali kita akan ngambil gambar yang agak lama. Kemudian kita harus melakukan pemeriksaan atas semua tombol kontrol yang ada pada kamera, apakah berfungsi atau tidak. Gitu. Kalau seandainya kalian menemukan tombol yang tidak berfungsi, maka laporkan. Kalau memang misalkan itu adalah barang baru, maka segeralah kalian kembalikan ke toko untuk diperbaiki atau untuk mendapatkan garansi. Tapi kalau seandainya itu adalah barang yang sudah pernah kita pakai, maka cari teknisi untuk memperbaikinya. Kemudian, bagaimana cara pengoperasian kamera video? Untuk melakukan pengoperasian kamera video, yang pertama adalah bagaimana cara menyalakan dan mematikan kamera video. Untuk menyalakan ataupun mematikan, kalian tinggal lakukan klik tombol power on atau off-nya. Nah, biasanya untuk menggunakan tombol on off ini, kita tekan dulu pada bagian yang menonjol. Biasanya ada bagian menonjol, bisa warna merah dan warna lainnya. Setelah tekan, kemudian tarik ya, tarik ke tanda A untuk menunjukkan posisi power. Kalau misalkan kita lihat untuk B itu menunjukkan status perangkat, itu ditunjukkan di lampu indikator ya. Jadi kita tekan, kemudian tarik ke bawah untuk on, kemudian kembalikan tarik ke atas untuk off gitu. Nanti nyala tidaknya akan terlihat dari lampu indikator. Kemudian untuk mengatur perubahan perekaman ya, atau setting recording atau setting playback. Ini ada 3 mode. Kalian bisa lihat itu. Ada gambar yang kamera. Gambar kamera itu adalah mode perekaman pengambilan gambar bergerak. Kemudian yang kedua itu gambar kamera foto, itu mode perekaman gambar diam atau foto. Kemudian yang ketiga itu gambar mode playback. Itu biasanya untuk digunakan ketika kita ingin melihat hasil dari pengambilan gambar kita, apakah itu foto ataupun videonya. Kita tinggal menggesernya saja ke atas, ke bawah, ke tengah gitu ya. Seperti yang kalian lihat pada gambar. Kemudian melakukan pengambilan gambar dengan kamera video. Bagaimana caranya? Yang pertama, pasang baterai kamera pada tempatnya. Dan kemudian pastikan kapasitas baterai terisi penuh. Selanjutnya buka bagian tutup lensa. Ini penting karena apa? Jika kalian lupa membuka tutup lensa, maka secara otomatis lensa tidak bisa berfungsi dan kita tidak bisa menangkap gambar. Jika sudah kita buka, maka nyalakan tombol power pada kamera seperti tadi, tekan kemudian geser ke posisi on. Kemudian buka cover tempat penyimpanan kaset mini DV atau kartu memori dengan cara menekan tombol open atau eject pada bagian tempat penyimpanan kaset. Nah, tunggu hingga penyangga kaset mini DV keluar dari tempatnya. Ini masing-masing beda ya. Kalau cara yang ini adalah cara ketika kita menggunakan kamera video dengan menggunakan mini DV. Tapi kalau dengan menggunakan micro SD atau menggunakan memory card, itu tidak seperti itu. Kemudian jika sudah tadi penyangganya keluar, masukkan kaset mini DV ya, kemudian tutup dengan menekannya. Nah, secara otomatis ketika sudah tertutup, maka kamera itu siap digunakan. Kemudian bagaimana? Pegang kamera dan tempatkan pada posisi tangan dengan baik. Ya, masukkan tangan ke dalam pegangan kamera yang sudah disediakan. Kemudian untuk mengambil gambar, pastikan kalian bisa melihat melalui viewfinder yang ada di kamera ataupun pada layar LCD yang disediakan di sana. Nah, secara otomatis ketika sudah siap seperti itu, kalian tinggal menggunakan
untuk merekam gambar. Tinggal klik tombol start untuk merekam dan stop untuk berhenti atau pause-nya. Tuh ya. Di sini ada catatan, jika kalian menggunakan mode pengoperasian manual, kalian harus melakukan beberapa pengaturan. Pengaturan apa aja? Salah satunya adalah kecepatan bukaan diafragma lensa. Tuh. Kemudian penggunaan layar menu. Pengoperasian layar menu ini dapat dilakukan dengan sentuhan touchscreen. Biasanya beberapa kamera-kamera yang baru ya, itu semuanya touchscreen. Tapi kalaupun tidak, nanti dia akan disiapkan sebuah tombol berbentuk digital. Tinggal kita klik menunya, kemudian nanti keluar semua menunya ya. Nah, yang umumnya sekarang ini menu ada di dekat LCD gitu ya, LCD monitor. Nah, langkah-langkah menggunakan layar menu sebagai berikut. Yang pertama, kalian tekan tombol menu, kemudian pilih menu yang diinginkan. Di sana ada record setup, ada picture, ada setup. Kemudian setelah pilih, tinggal klik saja, tinggal tekan. Atau kalian bisa juga dengan menggunakan tombol anak panah yang bulat ini. Kalau yang ke atas untuk bergeser ke menu yang di atasnya, ke bawah bergeser ke menu yang ke bawahnya. Ataupun dengan samping kanan dan kiri. Nah, untuk OK-nya atau Enter-nya, kalian tinggal tekan tombol yang di tengah. Kemudian pilihan sub menu ya yang muncul, ya ini sub menu di poin B ini. Di situ ada zoom mode, ini untuk pengaturan zoomnya. Kemudian ada OIS, kemudian ada juga rec mode ya, mode rekaman. Tekan tombol kursor sebelah kanan atau dengan tombol tengah ya. Itu untuk melakukan pemilihan. Kalian tinggal lakukan pemilihan dengan menggunakan tombol segitiga ke atas ataupun ke bawah. Kemudian pilih item yang ingin kita gunakan. Dan setelah kita sudah sesuai dengan menu yang kita inginkan, maka kita tekan tombol tengah untuk mengiyakan atau enter gitu ya. Ya, seperti itu ada di mode zoom. Ya, zoom mode ada zoom off, zoom 23 kali dan seterusnya. Nah, jika sudah, klik tombol exit, kemudian tekan tombol tengah untuk melakukan aksesnya atau enternya ya. Setelah itu kita akan keluar dari pengaturan. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan intelligent auto mode. Yang pasti perlu diingat, ketika kita beralih ke mode intelligent auto ya, secara otomatis auto white balance dan auto focus ini akan otomatis. Dia akan menyesuaikan keseimbangan warna dan fokus. Sementara aperture dan kecepatan shutter ini pun akan melakukan atau menyesuaikan secara otomatis. Pencahayaan optimum sesuai dengan cahaya pada kondisi saat ini. Nah, untuk mode-mode yang digunakan pada saat perekaman gambar ini adalah sebagai berikut. Yang poin 1 itu adalah scenery, di mana ini digunakan untuk skin perekaman luar ruangan. Di sini akan memberikan efek semua pemandangan akan terekam tanpa warna putih dan background langit yang terlalu terang. Kemudian yang poin 2 itu adalah spotlight. Sini scene di bawah sinar cahaya atau lampu. Efeknya adalah objek yang sedang direkam ini akan terlihat dengan jelas. Kemudian yang poin 3 ini adalah makro. Makro ini adalah scene perekam dengan objek sangat kecil. Jadi jika kita ingin mengambil gambar yang kecil, maka kita gunakan mode makro. Ini efeknya adalah dapat merekam objek yang sangat kecil dengan detail sekali. Untuk poin 4 ini adalah normal. Normal ini adalah scene untuk situasi lainnya. Di sini efeknya adalah kontras akan teratur otomatis agar gambar bisa terlihat dengan jelas. Kemudian perekaman dengan manual fokus. Yang pertama adalah kita bisa melakukan pengaturan fokus dari cincin fokus. Jika autofokus sulit dilakukan karena kondisi tertentu, maka gunakanlah fokus manual. Dengan cara gimana? Ubah mode ke perekaman motion picture atau still picture. Ini pengaturan fokus manual bisa ditetapkan saat pergantian mode perekaman gambar. Caranya kalian bisa lihat di gambar ya, kalian tinggal klik menu, kemudian record setup, kemudian MF assistant, kemudian pilih on dan atur dengan perputaran cincin fokus. Dan tentunya sebelum itu kalian bisa lakukan juga sebelumnya
pada posisi manual. Jadi klik manual, kemudian menu, atur record setupnya, MF Assistant, kemudian on. Baru kita atur dengan memutar cincin fokus. Nah, area dalam fokus ini akan ditampilkan dalam warna biru. Tampilan normal akan muncul kembali, ya. Tampilan normal akan muncul kembali kira-kira dalam 2 detik setelah subjek masuk ke dalam fokus. Jadi dia akan cari dulu fokusnya, ya. Kemudian terlihat gambar seperti itu. Baru setelah dia sudah dapat fokusnya dalam 2 detik, maka gambarnya akan kembali normal, terlihat jelas. Kemudian menggunakan mikrofon eksternal. Mikrofon ini sebenarnya sudah terpasang di kamera, tapi kita juga bisa menambahkan mikrofon eksternal. Untuk menggunakan mikrofon eksternal, dipasang ke dalam kedudukannya. Jadi posisi pasangnya itu sama seperti kita masang lampu atau tripod juga. Kita pasang di sana, selipkan, kemudian kita putar ringnya untuk memperkuat. Biasanya untuk mikrofon yang bagus di sana pun ada setelannya. Apakah kita mau di on, ya, atau mau di off? On-nya ini bisa dengan suara mono, bisa juga suara stereo. Nah, bicara suara-suara, kalau kita bicara mono, itu biasanya suaranya sebelah, kedengarannya gak enak. Tapi kalau misalnya stereo, itu suaranya 2, ya, kanan kiri, jadi terdengarnya enak. Kemudian mengatur sensitivitas mikrofon ini bisa melakukan dengan cara menu set advance, ya, kemudian mic level, kemudian auto, kemudian set plus AGC atau set. AGC ini adalah auto gain control. Ini pengaturan otomatis untuk kepekaan si mikrofonnya. Set plus AGC ini, tingkat sensitivitas ini akan diatur dengan tetap mempertahankan AGC tetap aktif. Kemudian untuk set ini, tingkat kepekaan mikrofon diatur dengan menggunakan cara manual, ya. Itu cara untuk mengatur sensitivitas dari mikrofon. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan kamera? Kalau tadi kita sudah bagaimana cara menyalakan, menyiapkan kamera untuk digunakan, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Kalian bisa lihat gambar di situ, ya. Untuk menggunakan kamera, kalian bisa lihat pada poin A. Itu bisa kalian lihat di sini, ya. Kita sebut dengan pengambilan gambar normal. Gambar A tadi pengambilan gambar normal. Yang perlu diperhatikan pada posisi pengambilan gambar normal, seorang kameramen ini harus memperhatikan hal tersebut. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pengambilan gambar normal atau perekaman gambar normal ini adalah posisikan kamera ini ada di bahu sebelah kanan, kemudian pegang dengan kedua tangan. Untuk lebih baiknya dengan kedua tangan agar lebih stabil. Kemudian gunakan bagian pemantau gambar sedekat mungkin dengan mata kanan, ya, viewfindernya, atau itu diposisikan di sebelah mata kanan. Kemudian ambil posisi tegak dengan kaki lurus dan terpisah. Artinya kakinya lurus kemudian agak merenggang. Supaya apa? Posisi badan kita itu stabil, nggak goyang-goyang, ya. Supaya gambar stabil, kalau bisa ini kita menggunakan tripod. Jadi kita pun nggak perlu harus memegang, menjadikan bahu kita sebagai pegangan. Jadi seolah-olah kita adalah tripodnya. Lebih baik jika ngambilnya agak lama atau apa, kayak kita pakai tripod lah. Kemudian perekaman low angle. Ini pada gambar B. Low angle ini perekaman gambar dilakukan dengan mengatur posisi LCD monitor saat memegang unit kamera. Jika kamera tidak berada di posisi stabil, gambar di LCD ini tidak akan dilihat dengan baik. Untuk mempermudah perekaman low angle, maka gunakanlah tombol start stop dan zoom di bagian depan. Jadi begini, pada saat kita menggunakan kamera untuk perekaman gambar low angle, yang paling terpenting adalah posisi LCD, ya. Kita ngambil gambar jangan menggunakan viewfinder, tapi kita menggunakan monitor LCD. Karena posisinya yang akan kita ambil adalah di bawah, maka posisi LCD harus kita putar ke atas sehingga kita bisa melihat dari atas. Nah, selanjutnya ketika kita ingin melakukan start dan stop, ataupun ketika kita ingin men-zoom in, zoom out gambar, maka lakukanlah dengan menggunakan tombol yang ada di depan. Jadi tombol zoom out dan zoom in, juga tombol start and stop itu ada 2, ya. Ada yang di bagian belakang yang bisa kita sentuh dengan jempol, ada juga yang di bagian depan. Jadi kita bisa, kalau mau ngambil gambar seperti ini, bisa kita
gunakan yang bagian depan, itu yang low angle. Kemudian high angle. Untuk high angle ini perekaman dengan posisi untuk mengambil gambar dari arah atas. Ini sama, hampir mirip dengan low angle, hanya saja high angle ini adanya di atas, sehingga LCD-nya harus kita putar ke bawah supaya kita bisa lihat gambar yang ditangkap oleh lensa. Kemudian kita gunakan tombol start, off ya, dan zoom itu pada yang bagian depan kamera. Untuk gambar D ini bisa kita gunakan untuk pengambilan gambar agar stabil. Makanya kita bisa pakai bantuan meja seperti itu. Tapi ada baiknya kita gunakan tripod dibandingkan kita menggunakan bantuan peralatan lain selain peralatan yang memang difungsikan untuk kebutuhan kamera. Kemudian bagaimana caranya menghapus rekaman video atau foto. Scene atau gambar yang kita ambil itu bisa kita hapus. Dan yang pasti ketika kita hapus itu tidak bisa kita kembalikan. Makanya kalau kita ingin menghapus, lakukan pertimbangan. Bener nggak nih mau dihapus? Nah, bagaimana cara menghapusnya? Kalian tinggal klik icon playback seperti itu yang kalian lihat ya. Tekan tombol playback, maka nanti kita akan lihat gambar yang sudah pernah kita ambil. Nanti dari sana kita tinggal pilih gambarnya mana, kemudian ada pilihan hapus ya, klik hapus. Nah, sementara kalau kita ingin menghapus banyak scene atau banyak gambar yang udah kita ambil, kita bisa lakukan dengan cara seperti itu. Klik menu, kemudian edit scene atau photo setup, kemudian delete, kemudian pilih all scene atau pilih select gitu ya. Itu untuk menghapus beberapa scene atau banyak scene yang ingin kita hapus ya. Kemudian bagaimana cara kita menghubungkan kamera video ke komputer atau laptop. Nah, setelah kita melakukan pengambilan gambar ya, dan kemudian gambar tersebut ingin kita lakukan pengeditan atau kita ingin buat tambahkan efek dan lain sebagainya, maka perlu bantuan komputer dan softwarenya. Nah, terus bagaimana nih cara kita menghubungkannya? Kita bisa menghubungkan kamera video melalui ke adaptor AC. Kemudian nyalakan videonya, kemudian hubungkan kamera video ke PC, kemudian pilih ya PC pada perangkat kamera video. Ini kalau seandainya kita mau melakukan capturing ya. Capturing biasa dikenal dengan capture. Jadi kamera itu bisa kita langsung masukkan, kita tancapkan ke itu ya, ke PC. Nanti secara otomatis si kamera video ini akan membaca bahwa oh ini kamera lagi dihubungkan ke PC, makanya muncul menu PC kayak gitu. Nah, ketika kita sudah pilih PC ya, maka secara otomatis ini akan muncul menu di sana bahwa kamera video ini akan terdeteksi sebagai driver eksternal yang ada di PC, termasuk dianggap sebagai media penyimpanan gitu ya. Nah, saat memilih opsi lain selain PC, maka kita bisa hubungan ulang nih kabel USB. Ketika menggunakan baterai, motor LCD ini akan mati selama 5 detik. Kemudian sentuh layarnya untuk otomatis menyalakan kembali. Nah, pada saat kita menggunakan USB, ini jangan kita menggunakan kabel USB yang lain. Tapi kalau bisa kita gunakan USB bawaan dari kameranya. Nah, saat kamera ini terhubung ke PC, maka kamera tidak bisa dimatikan. Nah, untuk mematikannya, pastikan kabel tidak terhubung ke PC. Pada posisi tertancap, ini jangan kita mencabut USB ataupun adaptor AC atau listrik ya saat di sana lampu akses itu menyala atau ada icon akses memori itu terlihat di layar. Nah, ketika terjadi proses pembacaan membaca atau menulisan dari PC ke SD card, ini kita harus perhatikan ada beberapa slot SD card yang untuk PC dan beberapa card reader ini tidak bisa kompatibel. Biasanya kalau seandainya kita pakai SD card, dia udah kita pakai di kamera, kadang dia nggak mau dipakai di PC kayak gitu. Kadang ada yang seperti itu. Nah, makanya ke kondisi pemindahan jika terjadi seperti itu ya kita bisa lakukan dengan kabel USB. Tapi umumnya sih kalau misalnya itu ya kita tinggal copy aja sih. Copy, buka SD cardnya, kemudian masukkan ke card reader, masukkan ke komputer, maka kita tinggal pindahkan saja. Atau kita pun bisa melakukan pengambilan gambar langsung. Seperti yang tadi itu caranya. Ketika kamera ini di-on-kan, kemudian tertancap kabel USB, maka kita bisa menggunakan kamera untuk merekam dan menyimpannya pada PC. Itu biasa kita sebut dengan capturing, ya kita langsung ambil gambar. Jadi capture itu bisa kita ambil langsung dari kameranya, bisa juga dari gambar yang ada di dalam kamera diputar untuk disimpan ke komputer gitu.
Tapi kalau kebanyakan sekarang itu cuman pakai SD card aja, langsung di copy. Ini alat penunjang produksi film. Ketika kita membuat sebuah produksi film, bukan hanya kamera saja yang kita butuhkan, tapi ada beberapa alat penunjang. Di antaranya adalah tripod. Tripod ini atau biasa disebut dengan kaki tiga. Ini alat bantu yang digunakan supaya badan kamera ini bisa berdiri tegak dan stabil. Tujuannya apa? Ini untuk mengurangi kelemahan si kameramen ketika mengambil gambar. Kadang kalau misalkan kita ngambil gambar, ya, kita pegang gambarnya langsung, itu akan munculkan noise, ya. Entah itu goncangan kah atau apa gitu ya. Jadi supaya amannya, apalagi untuk pengambilan gambar yang agak lama, ada baiknya kita gunakan tripod. Kemudian lighting. Lighting ini juga penting. Dalam produksi film, ini sangat butuh cahaya. Fungsinya untuk menyinari objek, supaya objek ini bisa terlihat jelas, sesuai dengan konsep isi dari film. Ini objek mau terlihatnya seperti apa. Dan cahaya pun bisa memberikan efek. Jadi cahaya sangat dibutuhkan pada pembuatan film. Apakah itu hanya untuk penerangan saja, ataupun hanya untuk memberikan efek. Kemudian ada yang namanya floating stabilizer. Ini alat bantu yang digunakan untuk kamera, sehingga si kameramen ini ketika berjalan mengikuti objek dan gerakannya itu liku-liku atau di banyak gerakan, kamera ini nggak akan goyang, ya. Dia akan tetap stabil. Yang goyang itu hanya handle-nya aja. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil adegan orang berjalan atau orang berlari, kan nggak mungkin kita megang kamera terus kita ikut lari. Nah, pasti gambarnya akan goyang. Nah, supaya stabil, kita megang kamera yang ditaruh pada floating stabilizer. Kemudian kita lari kayak gimana pun, itu nggak akan goyang. Atau kalau yang sekarang itu banyak itu gimbal. Orang nyebutnya gimbal. Ada gimbal untuk kamera, ada gimbal untuk HP. Jadi supaya kalian pengen, oh mau ini nih, ngambil gambar lari pagi. Nah, supaya gambarnya nggak goyang-goyang, pakailah gimbal, ya, atau pakailah stabilizer. Selanjutnya adalah dolly, ya. Dolly ini adalah alat bantu untuk support kamera supaya nggak goyang. Alat ini mirip seperti kursi, ya, seperti kursi roda. Di bawahnya ada roda, dan biasanya dia akan jalan mengikuti rel juga. Ada yang menggunakan roda, ada juga yang ikut rel. Ada yang disediakan rel jadi kayak kereta gitu. Selanjutnya ada pedestal. Pedestal ini alat bantu kamera yang panjang. Bentuknya ini kayak belalai. Nah, ujung pedestalnya itu adalah tempat kita untuk naruh kamera. Bagian ujung lainnya, ya, itu biasanya ada pemberat. Supaya apa? Ketika ini digerakkan nih, kameranya dia mau ngambil ke atas, ke bawah, kanan, kiri, itu tidak bisa untuk penyeimbangnya. Itu untuk pedestal. Oke? Saya rasa itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, seperti biasa, ada 3 soal yang harus kalian kerjakan sebagai refleksi dari apa yang tadi sudah kalian simak. Silakan kalian kerjakan soal ini sesuai dengan perintah yang ada di GCR. Bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana cara mengumpulkannya, silakan kalian baca perintah di Google Classroom. Saya rasa itu aja. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Nanti kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Oke? Bagaimana? Materi-materi yang saya berikan tadi mudah bukan? Saya yakin kalian bisa memahaminya dan kalian bisa mengerti. Nah, agar kalian tetap selalu mendapatkan informasi pembelajaran pada channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Itu saja, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.